Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di awal pekan ini di mana indeks harga saham gabungan mampu berbalik arah setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager JUC Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Robin, selamat sore, apa kabar Pak? Sore luar biasa, masih sudah diundang. Ya, terima kasih juga Pak Robin sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel. Pak Robin, hari ini harga saham gabungan cukup menarik Pak. Lanjutan pelemahan di akhir pekan lalu sempat berlanjut ini di pembukaan sesi pertama bahkan sempat meninggalkan level 7.700-an. Dan posisi saat ini indeks harga saham gabungan berbalik arah mencoba kembali menguat signifikan. Analisis Anda? Ya, ini post FTSE rebalancing ya. Jadi kemarin tuh memang hari Jumat tuh ada FTSE rebalancing, ada berita yang mendadak ya. Jadi brand nggak jadi masuk sih 2 hari dikeluarin gitu ya, hari Selasa besok dikeluarin sehingga orang panik ya, panik selling. Nah hari ini masih ada imbas itu, cuma mulai decoupling ya, misalnya seperti saham-saham punyanya Pak Prayogo mulai seperti Cuan, BTRO, TPIA mulai naik ya, jadi nggak ke bawah. Dan hari ini luar biasa juga Big Bang naik ya, sehingga itu IHSG kita recover. Itu, Pak. Baik, arah untuk indeks harga saham gabungan di pekan ini Pak, tampaknya cukup minim sentimen sepertinya. Euforia puncak sudah berlalu sementara investor masih mengamati beberapa data indikator ekonomi Amerika lainnya untuk keberlanjutan. Apakah suku bunga The Fed akan dipangkas lagi atau tidak? Ya, memang kalau di US sana cukup banyak berita besar ya. Nah, kalau menurut saya sih inflow dari asing sih luar biasa sih Mas. Jadi itu yang menopang kita. Ya sampai minggu ini pun saya pikir dana asing sudah antri sih. Jadi kalau turun-turun mereka lebih seneng ya, ada harga cukup murah. Jadi saya sih nggak takut ya. IHSG harusnya akan mencoba ATH lagi sih di minggu ini, menurut analisa saya. Arahnya akan kemana Pak? Support dan resistennya mungkin? Oke. Yang pasti resistennya di 7910 ya ATH-nya, resistennya, supportnya sih ada di 7654 ya. Baik, di tengah proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan, langsung saja kita ke brand ini Pak. Hari ini mengalami auto reject bawah untuk kedua hari berturut-turut. Ketika di Jumat pekan lalu juga terjadi kondisi hal yang sama. Seiring peluang indeks harga saham gabungan akan menembus ke level tertingginya kembali. Apakah posisi pelemahan dari brand yang ARB 2 hari beruntun akan juga ikut membaik? Pak Robin, analisis Anda untuk brand? Oke, brand masih mencoba banding ya, artinya banding itu mengirim surat ke FTSE bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan, artinya float untuk free floatnya nggak cuma 3% gitu ya. Nah ini tergantung sih, apakah disetujui atau enggak, apakah kalau tetap FTSE tidak bergeming ya ARB sekali lagi sih ya, ARB sekali lagi itu membebani lagi. Nah apakah saham-saham lain seperti hari ini yang terjadi ya, saham-saham Bapak Prayogo yang lain tetap naik plus Big Bang-nya masih naik ya, asal asingnya masuk terus ya nggak ada masalah sih. Oke. Jangka pendek dan menengah kemana arah untuk brand dengan berbagai indikator yang sudah Anda sampaikan tadi? Supportnya di 5,5 ya, 4.500 kalau besok. Menurut analisa saya besok harusnya mulai mantul ya, tapi mungkin ngetes ARB dulu ya. Nah itu semoga bisa recover. Nantinya kita akan lebih aman ketika dia memasuki kembali area 7625. Tapi support ada di 5.500. Kalau berlanjut turun lagi ya, karena memang bagaimanapun kalau dikeluarkan dari FTSE ada outflow yang sudah masuk keluarkan, itu bisa ke 4.707. Tapi menurut saya sih besok kemungkinan mantul.
Oke, sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan brand, Pak. Ya. Mohon analisanya, apakah bisa naik kembali? Sebenarnya tadi juga Anda sempat singgung dan kebetulan pertanyaannya baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami. Bisa peluang ke berapa tadi, Pak? Singkat saja. Balik ke 7625 dulu ya. Mhm. Itu area masuk sideways-nya dulu. Nah, kalau bertahan di situ berpeluang kembali ke 8 ribuan lagi. Tapi besok kemungkinan akan ngetes ke 5.500 dulu. Baik. Perkiraan saya bahwa besok kemungkinan bisa ya sudah sesuai, udah price in dengan keluarnya dari. Nah, habis itu ya tergantung fundamental, Oke. tergantung future value-nya dari brand. Baik, penutupan hari ini di 7.075, auto reject bawah di 19,83%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pelemahan yang terjadi ARB berturut-turut dalam 2 hari terakhir menyebabkan kapitalisasi brand ikut menyusut, Pak Robin, dan kembali disalip oleh perbankan big cap BBCA ini. Kita langsung saja ke BBCA yang hari ini tampaknya salah satu menjadi penopang terbesar untuk indeks harga saham gabungan sempat ke 10.950, level intraday tertinggi pasca stock split, dan nilai kapitalisasinya sudah melesat di 1.349,86. Analisis Anda untuk BBCA, ruang penguatan selanjutnya atau rawan profit taking ini, Pak? BCA candle-nya bagus sekali, ditutup di atas ya 10.950 akhirnya ya. Jadi di level tertinggi intraday-nya ini secara candle cakep sekali, secara teknikal pattern-nya ini ya. Kalau candle terakhir tuh outside bar dengan bullish engulfing, Marubozu next 11.075 sih. Kalau break lagi ya 11.250. Support ada di 10.775. Memang satu-satunya bisa recover indeks yang paling enak ya pakai BCA ya, dan Big Bang yang lain. Apakah para pelaku pasar sekarang lebih beralih ke fokus proyeksi kinerja kuartal 3, Pak? Kalau ini sih lebih ke ada inflow asing sih. Inflow asing yang cukup banyak. Nanti kita lihat ya, walaupun kalau dari hari-hari sebelumnya, walaupun ini ya kemarin kita turun 2% tuh asingnya kan net buy hampir 700 miliar. Jadi itu tidak menghentikan inflow dari, karena kalau di US sana suku bunga turun akan lebih menarik duitnya dilarikan ke emerging market, one of the best ya di Indonesia, di Asia ternyata. Oke, analisis untuk BBCA hari menguat di 1,62%, bahkan ditutup ke level intraday tertinggi di sepanjang masa, di mana kapitalisasi pasarnya juga sudah menyalip dari brand yang mengalami auto reject bawah di beberapa perdagangan terakhir. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold terlebih dahulu, Pak. Saya akan sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, di mana pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup menguat cukup signifikan di 0,42% setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Tepatnya ditutup di level 7.775,731 dan sekaligus ini merupakan level tertinggi intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Level terendah tadi sempat di 7.675,291. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya pemirsa. MNC 36 menguat signifikan di 1,42%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,66%, sementara LQ45 juga menguat di 1,24%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Di penutupan sesi kedua hari ini, barang baku memimpin penguatan di 1,84%, energi juga menguat di 1,83%. Infrastruktur melemah di 1,67%, ada brand di sana. Kesehatan juga melemah di 0,19%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat deretan saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan pemirsa. Dikontribusi oleh perbankan big cap, BBRI ditutup menguat di 5.500, BBCA tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup di level intraday tertinggi sepanjang masa di 10.950. BMRI juga menguat di 7.450 dan PTBA hari ini juga melonjak, ditutup menguat di 3.120 rupiah per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Ada Aman tertekan di 10.175. Friend dari infrastruktur juga melemah di 25 rupiah per saham.
Brent ditutup melemah di 7.075 dan Saratoga juga tertekan di 2.360 rupiah per sahamnya. Itu dia updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali.